I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Pulau Morotai ialah pulau yang berada di Kepulauan Maluku. Di tahun 2008, Pulau Morotai resmi sebagai kabupaten sendiri setelah berpisah dari Kabupaten Halmahera Utara. Dalam peresmiannya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Mardianto. Pulau ini memiliki fakta menarik bahwa pulau yang terletak di bagian utara negara Indonesia. Selain itu, pulau ini memiliki julukan unik yaitu Pulau Tiga Matahari karena suasana dan iklimnya yang sangat panas. Jadi apabila berencana berkunjung ke Pulau Morotai, jangan lupa untuk memakai sunblock guna melindungi kulitmu agar tidak terbakar dan menjadi gosong. Di dekat Pulau Morotai terdapat 35 pulau kecil dan 2 pulau besar yang mengelilinginya. Berikut rekomendasi tempat wisata di Pulau Morotai yang paling terkenal. Pulau Kokoyo. Ingin merasakan liburan di pulau tidak berpenghuni? Maka datanglah ke Pulau Kokoyo. Pulau yang memiliki pemandangan indah berupa hamparan pasir putih dan terumbu karang akan memanjakan mata Anda saat berlibur. Untuk para pencinta olahraga snorkeling juga dapat menikmatinya di pulau ini. Untuk mencapai pulau ini hanya perlu menaiki speedboat dari arah kota Taruba. Waktu yang dibutuhkan pun tidak lama, yaitu 30 menit. Untuk menikmati pemandangan di pulau ini tidak hanya cukup dalam waktu sehari. Oleh sebab itu, persiapkanlah peralatan berkemah agar pengalaman liburan menjadi lebih menarik. Tanjung Gorango. Berada di antara dua desa membuat tempat wisata ini dikagumi oleh banyak wisatawan. Dua desa tersebut ialah Korago dan Gorua. Panorama berupa laut berwarna biru dipadukan dengan pasir berwarna putih akan membuat siapapun yang melihatnya akan berdecak kagum. Untuk mencapai lokasi dari wisata ini dibutuhkan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Disarankan apabila mengunjungi wisata ini untuk membawa bekal yang cukup, karena belum tersedia fasilitas seperti rumah makan atau warung di sekitar lokasi. Selain kondisi jalan yang belum baik, seperti di musim kemarau akan banyak debu bertebaran, maka disarankan untuk memakai kendaraan mobil agar terlindung dari debu-debu tersebut. I've changed for the better this time. I thought Pulau Kolorai. Jika Anda bertanya, manakah tempat wisata terbaik yang dimiliki oleh Pulau Morotai? Tentu saja, Pulau Kolorai ada pada jawaban tersebut. Julukan terkenal dari pulau ini yaitu Pulau Desa Wisata. Pada pulau ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para warga setempat. Kegiatan tersebut seperti mengelola hasil tangkapan ikan laut. Selain menawarkan tur, melihat kegiatan para warga saat berkunjung ke pulau ini disambut oleh keramahan dari warganya. Pulau ini juga terdapat pantai yang memiliki pemandangan yang indah. Dari pulau ini pula tampak keindahan dari Pulau Dodola di sebelahnya. Terdapat pula sebuah sumur di tengah pulau ini yang airnya merupakan air tawar. Pulau Dodola. Surganya dunia berada di Maluku Utara, ialah Pulau Dodola. Pulau ini terbagi menjadi 2, yaitu Dodola kecil dan Dodola besar. Kedua pulau tersebut akan tersambung apabila keadaan dari air laut sedang surut dan membentuk sebuah jalan dan pasir. Kecantikan dari pulau ini juga terdengar dari seluruh penjuru Indonesia, khususnya bagi para traveler. Berlokasi di bagian barat dari Pulau Morotai,
membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk menuju pulau ini. Perjalanan tersebut dapat ditempuh melalui arah Tambelo menuju Taruba menggunakan transportasi speedboat. Pada pulau ini memiliki 13 titik penyelaman yang memanjakan ketika Anda ingin snorkeling atau diving. Pantai Rorasa. Pantai ini menawarkan keindahan sunset yang indah di tanah Maluku. Tidak hanya menikmati keindahan sunset di sore hari, pantai ini terkenal sebagai tempat terbaik menikmati kelapa segar. Pantai ini memiliki beberapa pohon kelapa yang tumbuh dengan baik. Para penduduk sekitar memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan kelapa muda yang segar dan lezat. Apabila ingin menikmati rasa dari kelapa muda, maka bisa menambahkan coklat, sirup, ataupun beberapa sendok gula putih. Harga dari kelapa muda ini juga tidak mahal, sehingga melengkapi kesempurnaan saat liburan di Pantai Rosal. Panorama di pantai ini juga menarik untuk diabadikan pada kamera Anda. Air terjun Bunga Kokota. Dahulu tempat ini hanya sebuah aliran sungai yang arusnya sedikit deras dengan air terjun di dalamnya. Namun terdapat sebuah keluarga besar di desa tersebut berniat mengembangkan sebagian tempat wisata yang diberi nama Bunga Kokota. Berada di bagian timur dari Pulau Morotai dan berada di lereng Gunung Bakulu, tempat wisata ini belum dapat disandingkan dengan tempat wisata air terjun lainnya karena terbilang masih baru. Walau masih terdapat kekurangan dari segi fasilitas, tapi panorama di air terjun ini tak kalah indahnya dari tempat wisata air terjun lainnya. Kelebihan dari wisata ini yaitu lingkungannya yang masih asri dan belum tersentuh oleh tangan-tangan jahil manusia. Pantai Nunuhu. Berada di pesisir timur Pulau Morotai, Pantai Nunuhu persis menghadap ke arah matahari terbit. Jadi sangat cocok bagi kamu yang ingin berburu suasana sunset di tepi pantai. Pantai ini membentang dari selatan ke utara sepanjang sekitar 500 meter. Namun spot yang paling ramai adalah sisi pantai paling dekat pulau yang sangat rapat ke daratan Pulau Morotai. Pasirnya lembut dan indah membentang, dengan laut berwarna biru muda yang tenang di sekitarnya karena ombak di sisi pecah agar jauh ke tengah. Saat surut akan terlihat bebatuan karang yang muncul di permukaan. Sebaiknya, jika ingin ke sini, membawa bekal dan keperluan pribadi sendiri. Karena di sini sangat sepi. Cocok sekali untuk kalian yang pergi berliburan dengan tujuan menjauhkan keramaian di kota besar. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Pulau Mitita berjarak sekitar 1,5 mil dari laut arah barat daya Tanjung Dahegila. Ada pulau kecil indah menawan, dikelilingi oleh pantai berpasir putih dan laut dengan gradasi warna biru yang mempesona. Laut di sini cukup tenang, sangat cocok untuk kegiatan wisata bahari snorkeling. Laut di sekitar termasuk dangkal dengan air yang sangat jernih. Masyarakat sekitar menyewakan alat snorkeling di sini. Harga sewanya murah dan terjangkau. Pulau ini juga dikenal sebagai rumah bagi ikan hiu di laut dalam, sehingga seringkali menjadi atraksi tersendiri bagi para penyelam. Selain berbagai spot diving yang ada di sekitarnya, termasuk berbagai spot diving dengan daya tarik berupa berbagai peralatan perang peninggalan Perang Dunia Kedua. Pulau Tabai Lena. Sedangkan di pesisir timur Morotai,
kamu bisa berpandang ke pulau yang juga memiliki keindahan yang luar biasa. Pesona atas pulau dan bawah lautnya jangan ditanya lagi. Tidak meragukan, perpaduan antara hijaunya pepohonan, putihnya pasir, dan birunya air laut membuat gradasi alami yang tak ternilai keindahannya. Salah satu tempat wisata di Pulau Morotai ini bisa ditempuh melalui Desa Bere-Bere. Dari Desa Bere-Bere bisa menyewa perahu warga. Lamanya penyeberangan hanya sekitar 15 menit. Air terjun Raja. Kebanyakan kita hanya mengetahui Pulau Morotai adalah surganya wisata bahari. Namun ternyata ada keindahan lain yang tersembunyi di pulau ini, berupa wisata alam air terjun. Saat berlibur kemari, usahakan untuk mengunjungi air terjun Raja di Desa Raja, Kecamatan Morotai Selatan, Badar. Air terjun Raja begitu indah dan unik karena memiliki 7 tingkat air terjun. Air terjun setinggi sekitar 50 meter ini memiliki debit air yang kecil dibandingkan arter lainnya. Air mengalir melewati undakan-undakan. Kamu bisa berendam di kolam alami di undakan air terjun. Akan terasa menyenangkan berada di lokasi yang tenang dan masih asri. I've changed for the better this time. I thought I would never be. Air terjun Bobo. I strive just to say. Air terjun Bobo juga berada di Desa Raja. Air terjun ini tidak kalah indahnya dengan air terjun lain di Indonesia. Airnya mengalir melewati beberapa undakan dan kolam alami. Bagi yang suka fotografi landscape atau suka dipoto, air terjun ini menjadi lokasi spot foto yang ideal. The past is where it stays. Way back a year ago. Air terjun Nakamura. Air terjun ini berada tidak jauh dari ibu kota kabupatennya. Hanya berjarak sekitar 15 sampai 20 km arah utara kota Daruba. Air terjun ini berada di Desa Nakamura, Kecamatan Morotai Selatan. Dinamakan demikian karena di tahun 1974 warga menemukan sisa pasukan Jepang yang tertinggal dan bersembunyi selama 29 tahun di sini. Di desa ini, kamu juga bisa melihat patung Nakamura. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Air kaca Morotai. Pada saat Perang Dunia Kedua, lokasi wisata ini dahulunya digunakan sebagai sumber mata air utama untuk pasukan tentara Amerika Serikat. Selain sebagai sumber mata air dahulu, seorang jenderal juga ketika mandi di air kaca ini melihat tentang ramalan dalam peperangan. Sebenarnya air kaca ini adalah sungai bawah tanah yang muncul di atas permukaan tanah. Mengapa disebut air kaca? Karena mata air yang dimiliki begitu bening dan jernih. Akan tetapi, saat ini kejenihan air kaca ini telah berkurang. Para warga sekitar meyakini bahwa air kaca ini memiliki seorang penunggu gaib yang kehadirannya membawa keberkahan bagi air kaca ini. Air kaca ini juga terkenal akan berbagai khasiatnya yang mampu menyembuhkan penyakit. Not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every Itulah beberapa tempat wisata menarik di Pulau Morotai yang wajib Anda jelajahi. Tertarik untuk mengunjunginya dan menaruhnya dalam list liburan Anda? Mulai sekarang, persiapkanlah segala hal kebutuhan untuk mengunjungi Pulau Morotai agar liburan terasa lebih menyenangkan dan tidak terganggu siapapun. Salam di Andy Big Family. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.